Oke guys, aku Henrik Yang. Nah, jadi buat kalian yang punya laptop DDR4 3200, aku akan unboxing satu RAM yang dimana dia di sini untuk main game sangat optimal dan harganya cuma 500 ribuan untuk size 16 GB. Nah, di sini dia adalah RAM dari Tifos yaitu tim Zeus gitu. Nah, yang dimana dia bukan Zeus yang kakek petir itu, bukan. Kalau untuk harga sendiri aku dapat di 450.000 tapi harga aslinya 500.000. Karena kemarin itu pas aku belanja lupanya pas pula ada promo untuk elektronik dan cashbacknya 50.000. Jadi aku beli ini cuma 450.000, 16 GB dan 3200 mHz. Jadi karena barangnya dari sini langsung aja kita unboxing dan kita tengok apakah barangnya bagus, build quality bagus atau enggak. Nah, karena walaupun dia kenceng tapi kalau build quality-nya kayak kan nggak cocok juga itu. Jadi langsung aja kita buka barangnya. Oke, nah jadi buat kalian yang beli laptop dan nggak ngerti gimana cara masang RAM, aku nanti bakal buat satu video gimana untuk mengetahui spesifikasi RAM dan cara pasang RAM. Nanti aku buat full video di sini gitu. Sekarang kita unboxing ini dulu, kita fokus. Perlu kalian tahu kalau misalnya kalian belajar online itu, kalian wajib rekam gitu apa yang kalian beli supaya apa. Nanti kalau misalkan seller nakal, karena masih ada seller nakal. Aku kemarin pernah beli mikrofon ini Godox. Nah, itu Muffling M2 itu harganya kan hampir 2 juta ya. Kemarin pas aku beli itu rupanya yang dikirim lighting biasa yang harganya 200 ribuan. Nah, itu aku yakin sih 70% dia nipu sih. Kenapa? Karena bentuknya juga beda dan kotanya juga beda gitu. Jadi ya, tapi positif ada ya udahlah kalau dia mau nipu, yang penting aku nggak bisa ditipu dia gitu. Jadi kita buka dulu dan oke. Agak susah ya bukanya ya. Oke. Aduh, agak susah nih. Packingnya terlalu kompleks, bagus sellernya ini. Nanti untuk link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi, termurah terpercaya. Sekarang kita fokus ke RAM-nya dan kalau kita lihat di sini dia Tifos yaitu Tifos DD4 Gaming Zeus. Nah, dia di sini speednya 3200 mHz 1x16. Kemudian bagian belakangnya sini dia ada beberapa spesifikasi yang memungkinkan dia untuk gaming stabil, yang dia dimana sudah menggunakan heatsink. Heatsink ini dia di sini supaya panasnya itu menyebar, dan di sini ada Born for Gaming dan lain-lain. Nah, karena aku baca di review lain ini katanya stabil untuk gaming. Stabil loh ya, stabil dibandingkan RAM-RAM lain yang serupa gitu. Kemudian langsung aja kita buka dan aku bakalan pasang RAM ini di laptop Asus VivoBook Pro 15 OLED yang dimana kalau kalian mau nonton nanti linknya di sini aku buat. Kemudian ini dapat stiker apa ini? Dia dapat stiker ya, udah kayak Intel aja ya dapat stiker gitu kan. Kemudian di sini kertas tadi dan ini kita singkirkan dulu. Kemudian di sini kita dapat RAM ya, yang dimana dia RAM-nya ini ya kayak RAM biasa gitu. Nah, ini sekarang kita keluarin dulu. Keluarinnya hati-hati karena ya lumayan mahal. Tunggu, ini bukanya gimana nih? Oke, nah kita tekan dari bawah ini dan dia sudah terbuka. Kita lihat di sini dia kilat sekali, dia kayak gini aja, dan bagian belakangnya seperti ini, dia warna hitam. Dari tim grup yang dimana tim grup ini sudah sangat terkenal dan kalian gak usah ragu lagi beli produknya karena memang sudah terkenal dan terpercaya gitu. Nah, kemudian kalau dayanya 1,2 volt dan made in Taiwan. Oke, langsung aja kita setup ke laptop dan di sini kita sediakan laptopnya adalah Asus VivoBook Pro 15 OLED yang dia mempunyai satu slot RAM. Untuk kalian yang mau beli laptop ini adalah laptop khusus kreator. Kita bakalan buat reviewnya juga nanti di sini, kalian tengok aja videonya. Oke. Nah, jadi aku udah cobain RAM dari Tifos yaitu tim Zeus di sini selama beberapa hari dan ya pengetesan aku ya seperti biasa, gaming dan lain-lain. Nah, dan ketika aku coba dia memang performanya lebih stabil ya. Karena apa? Karena di sini dia memang dari brandingnya sendiri maupun website dia lebih berfokus pada gaming dan ku baca-baca itu semua gaming. Kenapa gaming? Karena gaming itu dia perlu chipset yang stabil dan juga kecepatan yang stabil gitu. Nah, kalau RAM ini sebenarnya pengetesannya itu berbeda dengan SSD ya. Kenapa? Karena ya kalau SSD itu kan dia bisa naik turun beda. Nah, kalau RAM ini dia speed dan frekuensinya sudah jelas gitu speednya. Jadi ya kalau kalian mau tahu speed dari RAM ya tengok aja dari speknya kan udah ditulis gitu. Yang membedakan itu cuman kalau misalnya kalian beli RAM dari merek A gitu, merek B, gimana daya tahannya kan beda, stabilnya gimana. Nah, kalau dari Tifos ini dia dari tim grup, kalau
masalah RAM apa dan lain-lain, dia sudah terkenal, memang dikenal kuat gitu. Dan di sini ketika aku tes main Valorant itu dia RAM-nya itu dia stabil kali dan tidak ada drop. Karena terkadang itu kalau misalnya aku pakai ya RAM-RAM yang nggak jelas, karena aku dulu pernah pakai, dia mungkin agak sedikit nggak stabil gitu. Tapi ini dia full stabil. Kalau misalnya kalian mau beli merek lain yang stabil ya cari aja kayak Corsair, Samsung ataupun ini Team Group. Nah, itu sudah terjamin gitu intinya. Dan kalau untuk kalian yang belum tahu gimana cara cek dari slot RAM, ataukah kalian mau tahu speednya berapa, cara ceknya itu gampang sekali. Nah, ini aku tunjukin langsung di depan supaya kalian tahu gimana cara membedakan dan tahu apakah masih ada slot kosong atau enggak gitu. Nah, caranya gampang kali ya. Caranya itu kita lihat di text manager. Cara masuk ke text manager itu kalian tinggal klik ini aja, klik start, klik kanan, kemudian text manager. Nah, sama aja di semua Windows sama, kalian klik aja di sini nanti text manager ada. Kemudian kalian silakan masuk ke bagian memori sini dan kalian lihat di bagian bawah sini speed 3200. Nah, ini sudah tertera kalau misalnya kalian pakai Windows 10 ke atas, ini dia sudah jelas di sini 3200 mAh. Nah, jadi kalian gak usah bingung lagi speednya berapa. Nah, jadi udah ada di sini dan kemudian di sini ada slot use. Nah, slotnya itu udah kepake dua-dua. Yang kalau di laptop ini dia satunya itu dia onboard. Nah, jadi dia cuma sisa satu. Setelah aku pasangkan maka jadi 2 off 2. Di sini udah kepake artinya. Dan di sini SODIMM dia tipenya udah jelas tertera di sini, dan kalau untuk size-nya di sini sudah nampak juga. Jadi kalian gak usah ribet-ribet install CPU Z lagi. Dan perlu dicatat juga, nanti aku bakalan buat satu video gimana sih supaya kalian tahu PC kalian sudah optimal atau belum RAM-nya segitu. Nah, atau kalau mau dijawab sekarang juga nggak apa-apa sih. Caranya itu gampang sekali. Kalau misalnya kalian mau tahu optimal atau enggak, kalian lakukan pekerjaan berat untuk laptop kalian. Misalkan kalian main game atau rendering video atau apa. Nah, yang kalian tengok itu adalah di sini mana yang mentok gitu. Kalau misalkan di sini RAM-nya mentok, nah artinya itu dia istilahnya kayak pipa gitu. Kalau kita bayangkan pipa itu dia di sini ada kan dia jalurnya pertama dari SSD ya, SSD dari filenya itu ditampung dulu ke RAM, baru dia diproses di prosesor. Nah, kalau misalkan diibaratkan pipa itu dia kalau ada yang mentok artinya dia ada yang menyempit gitu. Artinya apa? Dia jalurnya jadi terhalang. Nah, kalau misalnya kalian pakai, oh ini dia biasanya hard disk sih banyak. Oh, pas aku rendering hard disknya mentok 100%. Nah, artinya kalian wajib ganti SSD gitu. Nah, kalau misalnya RAM-nya mentok nih padahal cuma buka browser, ya udah berarti kalian perlu upgrade RAM-nya 2 kali lipat gitu. Kemudian kalau misalkan buat kalian yang merasa laptop kalian lambat, kalian jangan salahkan sepenuhnya di RAM ya. Karena apa? Karena ya sebenarnya solusinya lebih ke SSD sih. Pokoknya gini, laptop kalian lambat, SSD dulu deh. Daripada kalian harus upgrade RAM. Karena speed antara SSD sama hard disk itu dia beda 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat. Nah, jadi penyebab utama laptop kalian yang mungkin kalian nggak ngerti tentang komputer atau laptop itu, kok nge-lag gitu, kalian bawa ke tukang servis, di servis ditipuin. Nah, kuncinya SSD. Kalau misalnya kalian udah ganti SSD, tipe apapun, mau gen berapapun, pokoknya SSD yang penting. Setelah kalian ganti ke SSD, kalau masih lambat berarti RAM gitu. Kalau masih lambat lagi, ya udah kalian berarti harus ganti PC gitu. Kenapa? Karena berarti nggak sesuai lagi sama workflow kalian gitu. Nah, jadi itu gampang sekali. Nanti aku bakal membuat satu video khususnya supaya kalian tahu ya gimana cara membedakannya dan gimana supaya cara PC-nya itu bisa kenceng gitu. Nanti aku buat video tutorialnya, yang mau silahkan komen mau, nanti aku bakal buat. Nah, mungkin video kali ini sampai di sini dulu. Jangan lupa klik like apabila kalian suka dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info support channel ini, dan apabila ada kritik dan komentar silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke? Saya Nikian, sampai jumpa di video unboxing live selanjutnya. Goodbye.